setelah sukses menggelar dialog publik yang disiarkan langsung dari kampus ke kampus. Kami teman Anda. Radio Kardopa kembali menghadirkan dialog publik membangun generasi cerdas dari kampus ke kampus. Senang sekali untuk hari ini kita bertemu lagi tentunya di dialog publik membangun generasi cerdas live di Radio Kardopa 99,4 FM dan juga Facebook Kardopa 994 FM atau juga live streaming di www.kardopafm.co.id. Dengan pembicara dari DPRD Sumatera Utara, akademisi kampus, mereka berbicara dan berdialog dengan para mahasiswa yang merupakan generasi muda penerus bangsa tentang masalah-masalah aktual, hangat, dan menjadi sorotan publik. Bagaimana juga langkah-langkah yang dapat dilakukan agar budaya-budaya lama yang kotor dalam politik itu bisa berubah. Ini juga harus mencatat adik-adik mahasiswa. Peran adik-adik di mana? Paling tidak memberikan edukasi kepada warga masyarakat. Disiarkan langsung dari Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Graha Kirana, Kompleks Tasbih 2 Medan. Inilah dialog publik membangun generasi cerdas dengan tema bagaimana generasi muda jadi model dan motor dalam penerapan hukum di Sumatera Utara. Hanya di 99,4 FM, Radio Kardopa berani tampil beda. Stay tuned. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Selamat pagi pendengar Kardopa, senang sekali kita bisa bertemu kembali tentunya di acara Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas. Selamat pagi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua hari ini? Aman? Tapi biar lebih semangat kayaknya kita harus yel-yel dulu nih ya, biar nggak ngantuk ya. Ayo, ready teman-teman? Rajab nih yang bakal mimpin ya. Oke. Himakum. Bisa. Himakum. Maju. Himakum. Merdeka. Himakum. Vires in unitate. Himakum. Bisa maju merdeka. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih, kalian luar biasa ya. Tapi sekedar informasi buat teman-teman, buat narasumber juga, kalau acara membangun generasi cerdas kita sudah mulai dari tahun 2022. Dan ini sepertinya pertama kali kita hadir di STIH Graha Kirana Medan, Kompleks Tasbih 2 Medan. Terima kasih untuk sambutannya. Oke, yang jelas acaranya tentunya terselenggara atas kerjasama yang cukup bagus sekali antara Humas DPRD Sumatera Utara dan juga Radio Kardopa 99,4 FM. Dan acara ini tentunya bisa didengarkan di Radio Kardopa 99,4 FM, bisa disaksikan di live Facebook kita Kardopa 994 FM, live TikTok kita Radio Kardopa.kdigi. Silakan mungkin teman-teman yang punya sosial media bisa langsung lihat di situ ya untuk kegiatan kita hari ini. Tapi yang jelas untuk membangun generasi cerdas kita punya tema bagaimana generasi muda jadi model dan motor dalam penerapan hukum di Sumatera Utara. Pertanyaannya, bisakah kita sebagai generasi muda untuk melanjutkan ini semuanya? Pasti bisa ya, harus semangat. Tapi sebelum acara kita mulai, teman-teman dan para narasumber hadirin semuanya kita harapkan berdiri dulu sebentar. Kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita mulai. Bangsa
Hadirin silakan duduk kembali. Baik, acara membangun generasi cerdas akan kita buka. Tentunya kita akan mendengarkan dulu kata sambutan dari Bapak Haji Oka Julkarnain SH MSI, perwakilan dari Yayasan Pendidikan Graha Kirana. Waktu dan tempat kita persilakan Bapak. Baik, terima kasih Bu dari Kardopa ya. Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pertama-tama Profesor Muhammad Arif Nasution, salah satu narasumber kita. Kemudian Bapak Rudi Al-Fahri Rangkuti SHMH, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi PAN. Yang saya hormati tentu dari Kardopa yang selaku inisiator melaksanakan membuat program seperti ini, dialog ini. Dan yang saya banggakan para mahasiswa, mahasiswi Graha Kirana yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan sehat semua kan? Nah, mudah-mudahan ini jadi pembekalan nanti bahwa para mahasiswa ini yang muda-muda ini kelak akan memimpin bangsa, daerah yang kita cintai ini. Pertama-tama saya mengajak kita semua manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa hadir di tempat ini dan berkumpul bersama-sama untuk mengikuti dialog publik pada hari ini. Dan tak lupa kita kirimkan salam salawat kita kepada junjungan kita, khususnya bagi yang muslim, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama, selanjutnya juga kami mengucapkan terima kasih kepada Kardopa dulu yang sudah menetapkan Graha Kirana ini menjadi pelaksana dan tuan rumah penyelenggaraan dialog ini. Semoga ini bukan yang pertama, Bu ya. Bisa lanjut lagi ya Pak? Iya. Dan juga kita ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Profesor Arif dan Pak Rudi Al-Fahri Rangkuti SHM Home yang mau berhadir untuk acara ini sebagai narasumber. Kita ketahui kedua orang ini adalah memang tepat untuk menjadi narasumber terhadap topik yang sedang kita bahas sekarang itu membangun generasi muda dengan tema bagaimana generasi muda menjadi role model dan motor dalam penerapan hukum, khususnya di Sumatera Utara. Jadi saya pikir memang kita tahu bahwa negara kita negara hukumnya. Oleh karena itu semuanya itu dilandasi oleh hukum. Semua bergerak, bertindak atas nama hukum. Kemudian juga semua perbuatan apapun yang mau kita lakukan, indikatornya adalah hukum. Dan Pak Rudi ini memang tugasnya adalah memproduksi
hukum, yaitu peraturan daerah, khususnya Sumatera Utara. Ya, jadi diproduksi, dibuat, tapi jangan sampai penerapannya atau pelaksanaannya atau implementasinya tidak baik. Nah, kita berharap ke depan itu semua produk hukum, baik itu secara hierarki, baik dari undang-undang sampai kepada yang terendah, keputusan kepala daerah. Itu semua produk hukum yang harus kita terapkan, harus kita laksanakan sebagaimana mestinya. Jangan sampai kalau kita nggak melaksanakannya, tentu ada aksi, ada sebab, ada akibat nanti. Jadi khususnya kepada para mahasiswa ini, saya yakin apa yang didapat di Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Hukum Gerai Kirana ini, silakan didiskusikan di sini, lepaskan di sini. Kalau kalau di kelas agak sungkan-sungkan kan, nanti marah pula dosennya, tersinggung dosennya, nggak lulus pula, kurangi nilainya. Jadi kalau di sini silakan, ya ini orang tunjukkan sama ibu-ibu, bapak dari Kardopa ini, kita mahasiswa Gerai Kirana siap untuk berdialog, berdebat, memberikan masukan, menentang, mengkritik. Nah, di sini lepaskan aja, mau apapun ceritanya, bagaimanapun dia. Sebagaimana kita ketahui memang persoalan di Republik kita ini sekarang adalah masalah hukum, yaitu penerapannya. Hukum diciptakan untuk memberikan keadilan. Tapi apakah kita tahu semua kita juga adil? Pelaksanaannya apakah sudah tercipta keadilan itu? Baik. Jadi jangan sungkan-sungkan para mahasiswi yang hadir di sini. Ini juga menambah nama baik Gerai Kirana. Tunjukkan kalian tuh bahwa mahasiswa Gerai Kirana ini banyak mendapat perbekalan hukum, teori-teori hukum dari Yayasan Gerai Kirana ini. Karena kita tahu bahwa generasi muda sekarang banyak yang terlibat atau berdampak kepada, terpengaruh oleh narkoba. Sumatera Utara ini terbesar, ya Pak ya. Masih Terbesar. peringkat pertama. Peringkat pertama. Tapi kalau olahraga tadi tingkat pertama, bangga kita. Tapi kalau narkoba, dan kalian hati-hati, kalian inilah sasaran dari para bandar-bandar narkoba itu, ya, para bandar-bandar narkoba itu, supaya jangan sampai. Nah, untuk mengantisipasi itu apa? Kompensasikan pikiran-pikiran itu kepada studinya, pada kuliahnya, pada pembelajarannya. Terima kasih, mohon maaf dari Ibu dari Kardopa semua, sekali lagi terima kasih, dan terima kasih juga kepada Pak Prof. Arif dan Pak Rudi dan para peserta dialog ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sedikit, ya, istilahnya bermanfaat, ya. Apa katanya bahasa Inggrisnya itu
Kalau saya jadi lupa. Jadi pokoknya silahkan keluarkan semua unek-unek di sini. Apa yang kalian dapat di pelajaran ini, keluarkan semua. Kesempatan baik. Kayak gini. Small is beautiful. Nah, jadi walaupun sedikit dia tapi indah. Saya kira itu aja. Kurang lebih saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih pada Kardopa. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk kata sambutannya, sangat luar biasa. Baik teman-teman, acara akan kita lanjutkan lagi tentunya membangun generasi cerdas untuk dialog publik kali ini. Kita bekerja sama dengan Humas DPRD Sumatera Utara, Kardopa 994 FM, dan tentunya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Geraha Kirana Medan. Terima kasih untuk sambutan teman-teman semuanya. Tapi nanti kita punya dialog publik untuk tanya jawab kepada narasumber. Adik-adik mungkin teman-teman bisa disiapin dari sekarang mau bertanya tentang apa. Mumpung kita hadirkan anggota dewan di sini ya. Pak Rudi sudah siap ya? Baik teman-teman, acara akan kita lanjutkan. Tapi kita kenalan dulu dengan moderator yang akan memandu acara kita untuk pagi hari ini. Ada Kakak Maya Puspita Ningrum SHMH. Akademisi dari STIH Geraha Kirana. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk moderator kita pagi hari ini. Silakan Kak Maya. Oke Kak Maya silakan akan memandu acara kita. Oke baik, terima kasih Mbak Desi. Ini saya agak nervous sedikit karena kalau kita mejanya berseberangan ya Mbak Desi. Jadi saya didampingi oleh ayahanda ganteng ini yang luar biasa begitu ya. Oke baik, langsung saja ya kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat sehingga bisa berkumpul di ruang kita di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Geraha Kirana. Yang saya hormati hari ini kita membersamai narasumber-narasumber hebat di sini, begitu ya. Dan ada juga Radio Cordova 99,4 FM begitu. Jadi tadi Mbak Desi sebelum berangkat karena pagi saya dikabarin, kebetulan emak bapak saya memang hobi dengar radio. Okay. Jadi saya bilang hari ini mama sama bapak sampai jam 12 buka Cordova aja, saya bilang. Oke, suami saya juga tolong papa hari ini denger radio ya. Oke. Nah, mantap tuh Kak. Jadi biar semangat begitu harinya. Baik, langsung saja saya akan memperkenalkan narasumber hebat pada hari ini ya, di mana dialog publik kita membangun generasi cerdas ini dengan tema bagaimana generasi muda menjadi role model dan motor dalam penerapan hukum di Sumatera Utara. Kita perkenalkan, saya akan membacakan dua narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Rudi Alfahri Rangkuti SHMH. Dan yang kedua ada Profesor Dr. Haji Muhammad Arif Nasution MA. Nah ini saya akan membacakan kurikulum vitae dari kedua pemateri yang luar biasa ini ya. Jadi buat rekan-rekan mahasiswa mulai dari sekarang tadi Mbak Desi sudah mengingatkan pertanyaannya disiapkan begitu ya. Nah ini karena mewakili kita ya generasi muda begitu ya Mbak Desi ya. Betul. Oke, jadi saya akan membacakan kurikulum vitae dulu untuk pemateri yang pertama. Sebelumnya kita belum sapa juga nih. Sehat Pak Rudi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Prof, sehat ya Prof? Iya. Profesor Arif, kalau di sini kita manggilnya ayah. Sehat ya ya. Oke, baik. Saya akan membacakan kurikulum vitae pemateri kita yang pertama pada hari ini ya. Ada Bapak Rudi Alfahri Rangkuti SHMH. Beliau berprofesi sebagai politisi, praktisi hukum, dan legislator. Jabatan beliau anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Nah ini pengalaman organisasi beliau ya, ini cukup banyak sekali. Ini sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, beliau juga aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan, terlibat dalam pembahasan kebijakan daerah dan legislatif, aktif dalam kegiatan pembinaan generasi muda dan edukasi masyarakat nih ya. Jadi
moto beliau nih, ini luar biasa sekali nih, saya baca tadi ya. Moto beliau, generasi muda yang sadar hukum dan berintegritas adalah fondasi masa depan bangsa. Nah, Masya Allah ya. Oke, baik. Pemateri yang kedua, saya bacakan juga CV-nya. Ya, ada Profesor Dr. Haji Muhammad Arif Nasution MA. Beliau lahir di Medan 3 Juli 1962. Profesi beliau saat ini akademisi, guru besar, narasumber, dan peneliti. Nah, ini pengalaman akademik beliau, guru besar, profesor, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Sumatera Utara, pernah menjadi dekan FISIP, aktif dalam pengembangan program pendidikan pasca sarjana. Beliau juga aktif dalam narasumber seminar nasional dan dialog publik, pembicara pada forum pendidikan, pembangunan daerah dan kebangsaan, dan beliau juga saat ini menjadi Direktur Eksekutif Nasdaq di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Geraha Kirana. Ya, oke, langsung saja biar kita menerima ilmunya panjang begitu ya, Mbak Desi. Saya persilahkan kepada terlebih dahulu kepada Bapak Rudi Alfahri Rangkuti SHMH untuk memaparkan materinya, Pak. Nah, ini kepada kawan-kawan mohon dicatat ya kan, nanti akan ada sesi tanya jawab. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ya, yang sudah mau hadir pada hari ini mendampingi kami dalam kegiatan dialog publik di kampus Geraha Kirana, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Kemudian Ibu Maya sebagai moderator, kemudian Mbak Desi dan Pak Pit dan juga adik-adik semua, seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Geraha Kirana. Terima kasih. Pada hari ini saya diberi kesempatan dalam dialog publik melalui Radio Kardopa yang bersama dengan Humas DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan tema bagaimana generasi muda jadi model dan motor dalam penerapan hukum di Sumatera Utara. Perlu kita pahami, juga perlu adik-adik pahami semua sebagai generasi muda, sesungguhnya adik-adik sekalian pada hari ini adalah kekuatan besar di Sumatera Utara. Mengapa saya katakan demikian? Karena dari hampir 15 juta penduduk Sumatera Utara itu, pemuda itu berada di posisi 3,9 juta jiwa. Dalam arti kata ada 20% dari seluruh penduduk Sumatera Utara. Ini harus disadari, sesungguhnya kekuatan besar baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan lain sebagainya. Pemuda itu mempunyai peran yang cukup penting yang memang harus disadari oleh adik-adik sebagai generasi muda ke depan seperti itu. Di samping itu juga adik-adik, kalau mengikuti sejarah perkembangan Indonesia, semuanya itu melalui generasi muda. Mulai dari Sumpah Pemuda, mulai dari proklamasi, Orde Baru dengan malarinya, kemudian reformasi 98-99 itu semuanya itu dimotori oleh anak-anak muda. Jadi sesungguhnya anak muda ini adalah sebagai agen perubahan yang memang harus tampil ke depan. Tapi bagaimana caranya? Adik-adik semua harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Karena kami sudah mengalami masa-masa seperti itu. Dalam arti kata, adik-adik tidak hanya menunjukkan sebagai agen perubahan dengan berunjuk rasa, tapi juga harus bisa menjadi motor penggerak ataupun model penggerak di dalam penerapan hukum yang ada di Sumatera Utara ini, khususnya dan juga umumnya di Indonesia. Itu harus disadari oleh adik-adik semua seperti itu. Hari ini banyak hal yang menjadi tantangan-tantangan kita. Peredaran narkotika, kan itu kan, geng motor, apalagi, dan lain sebagainya seperti itu. Ini bisa menjadi sebuah peluang dan juga bisa menjadi masalah bagi diri kita
masing-masing seperti itu. Jadi oleh karena itu saya berharap adik-adik semua sebagai generasi muda ke depannya, terkhusus sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Geraha Kirana ini harus mampu menjadi motor penggerak di dalam penegakan hukum di Sumatera Utara ini, terkhusus melalui dari diri kita masing-masing. Banyak contoh yang bisa kita lakukan, misalnya tertib lalu lintas, kan gitu, tertib belajar, ya kan Prof? Jangan sampai datang ke kampus ini selalu lebih cepat dosennya daripada mahasiswanya. Jadi kedisiplinan itu yang harus ditegakkan, harus diterapkan. Kemudian juga adik-adik mahasiswa juga ini bisa melalui program-program Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Geraha Kirana ini melakukan edukasi hukum di tengah-tengah masyarakat, terkhusus kepada kaula-kaula muda. Karena sesungguhnya terkadang yang bisa itu terjadi kalau kami yang memberikan sosialisasi itu akan terjadi jarak antara narasumber dengan audiennya. Tapi kalau adik-adik semua menjadi narasumber dengan teman-temannya sendiri, itu terkadang lebih efektif di dalam memberikan pemahaman-pemahaman dalam hal penerapan hukum yang ada. Jadi adik-adik, saya harus sampaikan, adik-adik harus menyadari sesungguhnya adik-adik semua mempunyai potensi yang cukup besar pada hari ini dan mempunyai kesempatan yang cukup besar pada hari ini, karena 2045 Presiden kita menyatakan itulah Indonesia Emas. Indonesia Emas itu hari ini usianya antara 16 sampai 30 tahun. Jadi kalau 2045 adik-adik sekarang ini masih berusia di bawah 40 tahun semuanya. Jadi mungkin posisi saya sebagai Anggota DPRD Sumatera Utara sudah tergantikan dengan adik-adik semua. Posisi profesor juga tergantikan dengan adik-adik semua. Profesi lumayan masih berapa nih? 36. Oh, 36. Udah enggak 45 enggak masuk generasi emas nih ya. Jadi artinya bisa menggantikan posisi Mbak Maya sebagai moderator atau sebagai dosen di sini. Jadi oleh karena itu adik-adik semua saya berharap sebagai generasi muda harus menjadi generasi muda yang cerdas dengan terlebih dahulu mempersiapkan diri di dalam mengembangkan pendidikan, namun harus ingat sesungguhnya adik-adik juga mempunyai tanggung jawab untuk mendisiplinkan diri adik-adik masing-masing. Saya rasa itu sebagai awal pengantar pada diskusi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti kita lebih banyak berdialog antara satu dengan yang lainnya. Saya rasa ini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih aplaus dulu buat pemateri kita yang pertama. Oke, baik. Langsung saja kita perdengarkan narasumber kita yang kedua. Ada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Arif Nasution, MA. Waktu dan tempat kami persilahkan, Prof. Baik, terima kasih Bu Maya. Selamat pagi menjelang siang para mahasiswa yang hadir, yang kami sayangi, dan tak lupa kami ucapkan selamat datang juga kepada Pak Rudi sebagai wakil rakyat di DPR Sumatera Utara, dan juga terima kasih kami kepada Radio Cordoba. Baik, saya akan mencoba untuk berbicara secara mungkin sederhana mungkin tentang apa gambaran-gambaran hukum di masyarakat itu yang terjadi, kenapa kita harus membangun generasi cerdas ini, dan bagaimana generasi muda ini menjadi role model atau model motor dalam penerapan hukum Sumatera Utara. Saya akan kembali kepada para mahasiswa khususnya di sini dan juga kita yang hadir. Sekarang saya mau tanya sama kita, apakah hukum itu sebagai suatu kebutuhan terhadap kita? Ataukah dia sebagai satu syarat untuk munculnya suatu negara sebagai dasar hukum? Ini yang perlu kita tanya. Kalau dia sebagai syarat saja, sebagai berdirinya suatu negara, ya sudah kita lalui. Tetapi bagaimana? Apakah kita membutuhkan hukum? Pertanyaan berikutnya adalah, sebelum kita jawab, apakah hukum ini
komoditas. Kalau sudah komoditas, berarti sudah bisa kita jual belikan seperti yang terjadi. Bisa dipesan, bisa di-booking, bisa dijadikan untuk apa saja, untuk yang baik, untuk yang tidak baik, untuk yang setengah baik. Pertanyaan berikutnya adalah apa? Bagaimana tatanan nilai di generasi muda kita? Nilai adalah sesuatu yang dihargai, yang ingin kita raih. Termasuk hukum tentu sendiri. Untuk dia bertindak adil adalah sesuatu yang kita hargai. Seperti kita orang Batak di sini umpamanya. Kata orang dari tanah itu sesuatu yang dihargai, yang ingin kita miliki. Maka kita berjuang. Emas itu sesuatu yang untuk kita ingin raih. Kekayaan juga. Termasuk pendidikan. Pendidikan kita korbankan semuanya. Harta kita di kampung, waktu kita, uang kita, mental kita korbankan. Demi apa? Sesuatu yang kita hargai, yaitu kesarjanaan nantinya yang Anda dapat. Kita kembali lagi kepada hukum. Apakah hukum ini satu kebutuhan? Kutanya sama Anda, kebutuhan atau tidak? Kalau kau tanya kebutuhan yang keberapa? Apakah hukum itu satu kebutuhan utama, seperti kita makan dan minum, atau kebutuhan untuk yang tingkat kedua, atau segar hukum sebagai tambahan-tambahan yang ketiga? Ini yang menjadi persoalan pokok kita yang kita lihat. Tetapi dari sini kita bungkus semuanya. Mungkin kita sepakat bahwa hukum adalah sebagai satu produk kesepakatan. Kesepakatan siapa? Kesepakatan kita dengan pemerintah. Kesepakatan kita dengan Pak Ruby sebagai wakil kita nanti berbicara kepada pemerintah. Ikatan-ikatan kesepakatan itulah yang menjadi ikatan hukum. Saya tanya kembali lagi. Apakah ikatan-ikatan yang kita sepakati ini yang terjadi menjadi produk hukum adalah merupakan dari hati nurani kita? Ini tadi kembalinya tadi yang saya tanya. Apakah hukum itu lahir atas daripada keinginan kita? Maka ini kembali lagi kepada produk. Kepada produk. Apakah hukum itu menjadi satu komoditas? Produk yang kita sukai, produk yang kita tidak sukai. Ini menjadi satu persoalan pokok di dalam masyarakat. Apa di sini intinya bagi kita yang ada di dalam masyarakat adalah bagaimana hati kita itu tertanam. Apakah hati kita itu yang diikat dalam konteks hukum, kesepakatan hukum ini sesuai dengan yang kita inginkan. Terus kita tanya lagi ke atas. Ikatan-ikatan ini, sesuatu yang saya katakan tadi, nilai yang melahirkan satu produk hukum tadi, apakah sesuai dengan keinginan kita, keinginan masyarakat kita, keinginan masyarakat luas? Contoh, kita Republik Indonesia ini terdiri dari berapa suku bangsa? 13 berapa? 13.000, 17.000, berapa pulau? Pernahkah kamu orang apa? Batak atau Karo atau? Batak, mereka kamu apa? Matondang. Batak Mandailing, kamu kan begitu. Persoalannya adalah bahwa kamu sebagai individu, siapa namamu? Salsa, nama kamu Salsa. Kamu sebagai individu, kamu sebagai keluarga, kamu juga sebagai anggota masyarakat Batak Mandailing itu. Pernahkah kamu berpikir ada hukum-hukum adat yang ada di dalam masyarakat berdasarkan kesepakatan yang kita bangun? Pertanyaan saya ini hari saya potong-potong ini ya, supaya jangan terlalu lama kita berbicara, adalah apakah pada hari ini pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, adakah melahirkan hukum yang mungkin bisa kita laksanakan sesuai dengan hati nurani kamu atau sesuai dengan hati nurani rakyat? Umpamanya ada masyarakat adat Batak
ada masyarakat hukum Batak, ada masyarakat hukum daripada masyarakat hukum Nias, Karo, Mandailing, Jawa ini yang ada di Sumatera Utara. Kenapa saya mesti katakan ini? Produk ini tidak bertentangan atau sesuai dengan hati nurani. Kita lihat, demi yang namanya hukum nasional, kita relakan tanah kita habis. Kita lihat kemarin kasus Kempang. Enak aja diusir. Dengan peraturan apa? Kita lihat sekarang di Batak sana, di daerah sana. Hutan Kemenyan. Ada nggak masyarakat? Di dalam masyarakat adat, hukum-hukum adat itu melindungi masyarakat adat. Wilayah adat itu sendiri, produk adat itu sendiri, dilindungi di situ. Di situ namanya ada hutan Kemenyan, Tapanuli Utara. Habis. Dengan apa? Dengan judul aturan-aturan yang baru. Atas nama rakyat, atas nama kita buat. Tapi kita habisi semua. Kita habisi semua. Sementara masyarakat adat itu mempunyai adalah komunitas adat yang memiliki dasar hukum yang paling awal dalam wilayah. Ini yang menjadi satu persoalan pokok bagi kita. Ini saya coba-coba untuk berpikir saya kepada lari sana lari sini. Supaya kalian tangkap bagaimana, alurnya bagaimana. Saya mau berceritakan dengan waktu yang singkat ini adalah bagaimana persoalan-persoalan itu sehingga nanti generasi muda ini generasi membangun generasi cerdas. Pernah kamu nggak tamat kamu di sini? Bisa nggak kamu dirikan mengenai aturan-aturan adat yang berada di kamu orang Nias nih kan? Batak, mana Nias? Ada Nias ini nggak? Nah, kamu orang Nias. Ada nggak kamu tengok orang Batak? Bagaimana kalian dipinang dengan 100 biji babi umpamanya? Itu kan hukum adat kalian, kan begitu. Tapi bagaimana pada hari ini? Apakah itu bagaimana produk? Bagaimana produk hukumnya? Nah, ini yang menjadi satu persoalan pokok pada hari ini. Yang saya melihat dari sini semua adalah generasi muda yang cerdas ini tidak akan pernah bisa terbangun. Pertama, kalau tidak ada pendidikannya. Bagaimana Pak Rudi mau mensosialisasikan undang-undang peraturan sama kita semua kalau kita itu bodoh? Kamu tahu yang kata tadi Pak Rudi, 3 juta orang dari 15 juta. Itu berarti 25%. Tahukah kamu yang berada pada posisi mulai level S1 sekarang ini tidak mencapai 5% dari seluruh penduduk? Bayangkan. Siapa penduduk Republik kita yang paling banyak? Adalah tidak tamat SD sampai tidak sama SMA. Berarti kita mayoritas tolol. Tidak tamat SD sampai tidak tamat SMA. Itulah yang 60% penduduk kita. Bagaimana kita mau menjalankan demokrasi? Bagaimana kita mau penerapan hukum? Kalau kita sendiri tolol, tiba-tiba nanti mau jadi bupati lah saya. Saya tahun 2010 jadi calon wali kota Medan. Saya sampaikan, saya mau kasih ini uang sekolah kalian, saya mau buat ini, buat ini. Apa mereka? Pak, berapa Pak? Jangan cakap berapa Pak. Itulah dia. Saya 2010. Calon wali kota yang terbanyak 2010, 10 orang, 10 pasangan. Saya lah di situ salah satu. Dari partai independen. Saya tidak mau partai politik. Karena nggak ada duit saya. Tapi saya bisa sekolahkan semua masyarakat itu. Saya bilang, saya jamin, saya cari. Ini yang saya lihat, kalian salah satunya adalah mungkin dapat beasiswa itu. Dari tahun 98. Nah, ini yang saya lakukan. Kenapa? Mau cerita apapun kita pada hari ini. Mau cerita visi misi, mau cerita sosialisasi. Apapun, apa? Sosper namanya. Iya, sosial perda. Nah, sosial perda. Kalau kita sendiri yang duduk di sini, apa? Perda. Perda, aina guarna, kan begitu. Undang-undang ahon, kan gitu. Kalau kita nggak tahu, makanya masyarakat, kita sering nengok di dalam masyarakat, kita nggak tahu aturan itu. Kenapa? Kita bodoh. Kita belum lagi persoalannya adalah kita tidak peduli. Di masa kita. Bayangkan, bersyukurlah kami, generasi muda yang pada hari ini menjadi kata-kata Pak Rudi tadi menjadi generasi emas itu. 2045 ya. Kalian berada pada posisi yang di bawah 3% itu.
yang sedikit itu. Belajar kita supaya kita bisa menjadi generasi cerdas. Bagaimana kita bisa penerapan hukum. Lari kita kepada satu persoalan yang lain. Di dalam hukum ada nama tatanan nilai. Di dalam hukum ada tatanan nilai. Nilai adalah seperti yang saya sebutkan tadi. Sesuatu yang kamu hargai. Sesuatu yang kita hargai, yang ingin kita raih. Contoh, dapat suami yang kaya, kan gitu. Itu tatanan nilai kita. Ya kan, dapat pendidikan S1, S2, S3, masuk S18 pun jadi. Itu kita korbankan. Begitu juga kita melihat hukum ini. Apakah hukum ini kita menjadi kebutuhan pokok kita yang tidak bisa tawar? Melahirkan produk hukum yang bisa dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Saya pikir tergantung kepada nilai. Coba pada hari ini kita merokok umpamanya, kebuang aja situ sampah. Kau sumpah merokok kebuang. Itu adalah tatanan nilai, sesuatu yang dihargai. Maka kalau produk hukum kita yang kita ingin menjadi pelaksananya yang baik, harus kita lihat hukum itu secara holistik. Secara holistik artinya secara menyeluruh hukum itu dilihat. Satu ada produk yang merupakan undang-undang atau aturan, satu lagi pelaksananya. Apakah itu polisi, apakah itu hakim, jaksa, termasuk kita. Selama hari ini kurasa masyarakat hanya menuduh polisi, anggota DPR, tentara, atau segala macam. Wah, penegak hukum. Kamu anggap diri kamu nggak penegak hukum. Kamu pula penegak hukum yang paling utama. Kenapa? Diri kita. Di sini harus ada tatanan nilai. Tatanan nilai itu adalah apa? Ingin meletakkan, ingin melaksanakan hukum sebaik-baiknya. Bagaimana penerapan itu? Kalau kami dulu, mungkin zaman Pak ini juga, saya mahasiswa, sebelum saya masuk mahasiswa, harus masuk kepada P4. Program ataupun penataran P4. Penghayatan pengamalan Pancasila. Ada yang bangsa 45 jam, ada yang 90 jam, ada yang 120 jam. Dicuci pemikiran kan. Katanya dulu dicuci, tapi pada hari ini saya merasakan betul itu tidak ada di sekarang. Dulu namanya ada P4. Setiap orang mau masuk kerja, sekarang setiap orang mau masuk jadi mahasiswa dulu P4. P4 ini, pelaksanaan program ini adalah dalam rangka menanamkan kecintaan, menanamkan disiplin kepada mahasiswa, kepada generasi muda. Ini nggak ada. Macam mana kamu mau menilai? Nggak ada tuntunannya. Nggak usah kita banyak ngomong di sini pada hari ini. Bisa kamu nggak yang nomor 2? Bisa kamu nggak lagu Nyur Melambai? Nggak bisa kan? Kalau kami dulu wajib selain lagu Indonesia Raya, Garuda Pancasila apa? Apa Garuda Pancasila? Banyak lagu-lagu Padamu Negeri dan sebagainya. Itu ditanamkan dulu. Sekarang mana ada? Nggak ada. Ini apa? Tatanan nilai yang kita ambil sekarang. Bahwa hukum adalah produk yang bisa diperjualbelikan. Adalah komoditas. Hukum adalah produk hukum adalah komoditas yang bisa dijual belikan, yang bisa ditawar. Inilah tantangan kepada masa depan generasi muda. Kalau ini harus dimulai daripada siapa? Dari kita di rumah tangga. Penanaman nilai-nilai kecintaan tidak bisa kita dapat hanya kuliah gini, nggak ada. Kita hanya berapa jam, kamu hanya berapa tahun di sini. Yang betul adalah sejak kamu lahir sampai kau nanti ke liang lahat, dari mulai rumah itu, ibu bapak kita, saudara kita, masuk tetangga, masuk keluarga yang besar lagi, masuk baru ke negara. Penanaman nilai-nilai itu di awal adalah berasal harus harus
berawal daripada rumah tangga. Jadi kalaupun nanti kau mau berumah tangga, tatanan nilai itu harus kau sepakati sama suami kamu atau sama istri kamu. Apa kesepakatan kita dalam membangun bangsa? Pertama, membangun keluarga. Kedua, membangun masyarakat. Ketiga, membangun keluarga. Dalam konteks bagaimana ranah hukum ini nanti bisa diwujudkan dalam konteks membangun generasi muda yang bisa menularkan aturan-aturan yang berkeadilan dan bermartabat. Ini sementara waktu. Saya akhiri, mudah-mudahan ini bisa kita buka nanti sesi tanya jawab apa namanya, atau bisa nanti tambahan lagi dari Pak Rudi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu kepada dua pemateri kita, luar biasa sekali hari ini ya. Jadi terbakar semangat juga begitu ya, Mbak Desi. Baik, kepada rekan-rekan mahasiswa ini yang berhadir, bisa mulai dari sekarang disiapkan pertanyaannya gitu ya, kita kupas tuntas begitu ya. Apa tadi bahasa Pak Oka tadi, keluarkan unek-unek gitu ya, keluarkan unek-unek, apalagi kita mahasiswa hukum begitu ya. Apa yang sekiranya mengganjal boleh kita tanyakan ya terkait tema kita pada hari ini gitu ya, sebagai generasi muda. Oke, saya kembalikan dulu kepada Mbak Desi untuk mahasiswa prepare pertanyaan. Silakan Mbak Desi. Terima kasih Kak Maya, terima kasih Pak Rudi. Prof, terima kasih, sangat luar biasa sekali loh. Ngomongin tentang hukum nggak habis nih ya Prof ya, panjang nih. Kalau kita ingat secara hukum di Indonesia kita masih belum adil sih sebenarnya. Baik teman-teman, jangan lupa untuk disiapkan pertanyaannya untuk kedua narasumber kita. Tapi kita break dulu sebentar, sekitar 3 menit ya. Jangan kemana-mana, tetap aja bersama kita di Membangun Generasi Cerdas untuk dialog publik kita hari ini. Kita break dulu sebentar, kita kembali ke studio. Stay tuned. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Baik pendengar Kardopa, dan untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang sudah hadir di acara kita pagi hari ini, dialog Membangun Generasi Cerdas, kita lanjut lagi. Sudah selesai menikmati cemilannya? Oke, biar semangat, kita bakar lagi semangatnya ya. Ayo kita yel-yel lagi. Himakum Bisa. Himakum Maju. Himakum Merdeka. Himakum Vires in Unitate. Himakum Bisa, maju, merdeka. Merdeka. Oke. Udah semangat? Oke, baik pendengar Kardopa, dan untuk teman-teman dimanapun berada, karena kalian bisa saksikan untuk acara kita hari ini di live Facebook Kardopa 994 FM atau di live TikTok kita radiokardopa.kdg, di live streaming www.kardopafm.co.id. Dialog publik membangun generasi cerdas, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kita balik lagi ke Kak Maya nih sebagai moderator. Silakan Kak Maya. Oke, terima kasih Mbak Desi. Tadi 3,9 juta pemuda tadi Pak Rudi sampaikan. Berarti ini kita mewakilinya, Kita mewakilinya. Kita masih muda ya. Masih muda. Oke, karena kita berada orang-orang yang muda, ikut muda jadinya. Iya, ikut gitu muda, ya, benar. Pak ya, gitu ya, Prof. Oke, baik, langsung saja kita buka tanya jawab begitu ya untuk mahasiswa. 3 penanya dulu ya, 3 penanya dulu. Boleh angkat tangan. Nah, kita tampung 3 dulu, angkat tangan, sebutkan nama ya kan. Semester berapa boleh, ya kan? Dari mana? Oke, silakan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sauri Aulia Warmanustion dari semester 4. Pak, saya ingin bertanya Pak, jika pemuda ingin menjadi motor dalam melaporkan tindakan pelanggaran hukum seperti kasus pungli, narkotika, nah itu bagaimana Pak jaminan keamanan bagi kami yang melaporkan itu? Kan banyak tuh Pak ancaman-ancaman gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Siapa lagi kita tampung dulu? Berikutnya silahkan. Kita terima 3 dulu nih. Yang belakang? Oke, ini mbaknya. Mbaknya yang mana dulu? Bebas.
Baik Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Yuli Grace dari Prodi Ilmu Hukum semester 4. Terima kasih atas pemaparannya dalam konteks bagaimana generasi muda jadi model dan motor dalam penerapan hukum di Sumatera Utara. Yang jadi pertanyaan saya nih Pak, dari terkait pemaparan Bapak tadi bahwa banyak anak muda yang sudah terjerumus menjadi sasaran empuk dalam tindak narkoba dan geng motor. Nah, kita ada apa Pak upaya pemerintah dalam tindakan-tindakan itu untuk menarik kembali pemuda-pemuda agar sadar akan tindakan yang dilakukannya, karena ya pemuda adalah salah satu sasaran empuk dalam pengaruh-pengaruh seperti itu Pak, apalagi adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat begitu. Apa upaya pemerintah untuk menarik pemuda-pemuda tersebut untuk kembali ke jalan yang benar, dan bisa setidaknya apa upayanya untuk bisa meningkatkan sistem pendidikan dalam konteks kesadaran hukum bagi generasi muda menuju generasi emas di tahun 2045. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, Satu terima lagi. kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Perkenalkan Pak, saya Ica Syanturi dari Prodi Hukum STIH Geraha Kirana semester 4. Yang dimana saya ingin bertanya Pak, bahwa di kehidupan kita sehari-hari sering kita lihat bahwa banyak masyarakat, saudara-saudari kita, terkhususnya generasi muda yang melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil seperti melanggar lalu lintas ataupun menyebarkan konten-konten yang negatif lah begitu Pak. Nah, gimana nih cara kita supaya menanamkan ke mereka, terkhususnya ke kami-kami juga, bahwa hukum itu bukan hanya alat untuk menghukum, melainkan untuk melindungi hak-hak dan tanggung jawab, termasuk melindungi hak bagi mereka yang melanggar hukum. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita yang sudah berani bertanya. Kita tampung 3 dulu ya Kak Maya ya. Ya, siap. Oke, silakan Desi. nih. Baik, untuk pertanyaan pertama tadi Pak, nah ini Sauri sampaikan jika kami ingin menjadi pemuda penggerak begitu ya, untuk monitoring begitu, menjadi monitoring kegiatan-kegiatan pemuda misalnya yang menyimpang nih, bagaimana nih perlindungan terhadap diri kami katanya gitu. Mungkin monggo bisa dijelaskan Pak terhadap pertanyaan Sauri tadi ini. Boleh, silakan Pak. Terima Boleh. kasih. Pak Rudi. Sauri ya. Cukup menarik ini. Pertanyaan sampai oleh Sauri. Bagaimana negara hadir untuk memberikan keamanan bagi kita dalam hal memberikan laporan-laporan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan, baik itu oleh pelaku, oleh aparat juga, kan seperti itu nih kan. Jadi memang sesungguhnya di dalam sistem hukum kita ada sebuah lembaga perlindungan saksi dan korban. Di situ kita terlindungi di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Sebagaimana disampaikan oleh Prof tadi, ini kita berbicara dari sisi tataran teorinya nih Prof. Cuman sekarang secara aplikasinya gimana seperti itu kan itu. Jadi memang secara yang saya sampaikan tadi, aturan-aturan hukum kita sudah memberikan perlindungan kepada setiap orang yang memberikan laporan-laporan terhadap terjadinya sebuah tindak pidana di tengah-tengah masyarakat. Namun kita menyadari bersama nih Prof. Ya, kita menyadari bersama terkadang orang yang melaporkan itu bisa menjadi tersangka terhadap laporan-laporan yang dia lakukan, seperti pencemaran nama baik lah, perasaan tidak menyenangkan lah, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi inilah yang memang harus menjadi PR kita bersama pada hari ini, bagaimana cara kita di dalam melakukan penerapan hukum di tengah-tengah masyarakat. Jadi memang dibutuhkan kritisi-kritisi dari para mahasiswa-mahasiswa yang
ada. Namun yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum kita melakukan kritisi atau kritikan kepada masyarakat, kepada negara, kepada aparat negara dan lain sebagainya tersebut, kita harus mempersiapkan ilmu yang kita miliki terlebih dahulu. Karena sesungguhnya agak beda tipis tuh antara pemberian advokasi dengan pemberian provokasi seperti itu. Sesungguhnya yang harus kita lakukan adalah memberikan advokasi di tengah-tengah masyarakat, bukan memprovokasi masyarakat, sehingga kita bisa melahirkan solusi-solusi di tengah-tengah masyarakat. Namun samping itu juga, adik-adik mahasiswa juga, generasi muda juga harus banyak membacalah, ya, harus banyak membaca. Karena dengan kita banyak membaca, kita banyak memiliki pemahaman-pemahaman dan pengetahuan-pengetahuan. Sehingga kita bisa membedakan antara mana yang hoax dan mana yang fakta seperti itu. Hari ini kita susah membedakan mana yang fakta, mana yang hoax. Semuanya itu hanya bisa dilakukan dengan kita banyak melakukan literasi-literasi ataupun membaca bahan-bahan baik secara manual maupun secara digital yang ada. Artinya begitu ada konten-konten yang keluar, yang hadir, jangan langsung di-expose, tapi terlebih dahulu dibaca ulang, coba lihat sumber-sumbernya. Sehingga kita bisa terhindar dari berita-berita yang hoax tersebut. Jadi memang hari ini negara sesungguhnya memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang memberikan laporan-laporan tentang terjadinya tindak pidana yang ada di tengah-tengah masyarakat. Namun seperti yang kita lihat bersama, implikasinya, penerapannya itu yang terkadang disalahartikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Saya tadi tertarik juga dikatakan dengan Prof. Apa itu hukum? Kan itu kan. Sehingga hukum itu kan ada 3 serangkai di dalamnya. Sehingga akhirnya hukum itu bermanfaat bagi masyarakat, kan itu. Ada yang namanya struktur hukum, ada yang namanya substansi hukum, dan ada namanya budaya hukum. Inilah yang melahirkan hukum itu sendiri. Jadi, adapun strukturnya, adapun aturan-aturannya, tetapi kalau substansinya tidak ada, kan itu dia. Artinya bagaimana kita cara menerapkannya. Hari ini banyak undang-undang dilahirkan, Prof. Tapi undang-undang dilahirkan itu sarana dan prasarana tidak mencukupi, kan itu. Hari ini lahir undang-undang dalam tindak pidana narkotika, contohnya, kan itu pemakai itu direhabilitasi. Pertanyaan kita sekarang, mana pusat rehabilitasinya? Di Utara cuma 1 yang ada di Lubuk Pakam. Kapasitasnya cuma hanya untuk puluhan orang. Sementara yang terkena dampak pada hari ini ratusan bahkan ribuan orang. Kan itu dia. Kan jadi masalah, ada aturan hukum tapi tidak ada sarana dan prasarana hukumnya seperti itu. Di samping juga sarana dan prasarana ini bukan hanya kepada bangunan-bangunannya, juga menyangkut daripada aparat-aparat penegak hukumnya. Ya kita nggak usah nggak usah tutup mata, nggak bisa kita sembunyikan lagi. Barak-barak yang ada di mana-mana itu semuanya ya dibikingi oleh aparat-aparat penegak hukum juga, nggak bisa kita pungkiri seperti itu. Kami dari komisi, dulu saya pernah di komisi A, Prof, di periode 2019 sampai dengan 2024, kami panggil Kapolda, kami panggil Pangdam, dan setelah RDP tersebut, kami turun ke Deli Serdang yang berdekatan dengan Langkat, langsung ditutup, tapi seminggu 2 minggu kemudian ya buka lagi seperti itu. Jadi Pak Kapolda dan Pak Pangdam juga ya nggak gitu ya, kita bilang cuman kita menyatakan seperti itu. Itulah fenomena yang kita hadapi hari ini. Dan itu yang mungkin yang disampaikan oleh si Sauri tadi. Kalau saya laporkan itu ada barak narkoba di situ kan, gimana keamanan diri saya? Kan itu. Teorinya ada, tapi prakteknya sangat sulit seperti itu. Kami menyadari di DPRD Provinsi Sumatera Utara seperti itu. Kami saya menyadari, karena saya turun langsung ke tengah masyarakat, apalagi dapil saya Langkat Binjai itu cukup banyak barak-barak yang ada seperti itu. Ini kita suarakan, tapi ya seperti itulah.
perkembangan yang ada pada sekarang ini. Jadi oleh karena itu, bagaimana kita untuk mencegah barak-barak itu tidak tumbuh dan berkembang? Saya rasa kita memperlakukan hukum ekonomi. Kalau tidak ada permintaan, saya rasa nggak ada barak, Prof ya. Jadi seperti Prof bilang tadi, semuanya itu dimulai dari rumah tangga. Jadi apabila kita sendiri tidak mau menjamah yang namanya narkotika, yang lain sebagainya itu, saya rasa mereka pun tutup juga. Sama. Kalau kita tidak mau berbelanja di Indomaret sebagai contoh, saya rasa Indomaret juga akan tutup seperti itu. Tapi kalau memang kita sendiri yang mau datang ke sana, ya mereka juga namanya ada permintaan. Udah pasti mereka harus mempersiapkan barang-barang. Tapi kalau tidak ada permintaan, saya rasa barangnya pun tidak bisa diperjualbelikan seperti itu. Tapi saya memberikan pemahaman kepada Sauri, sesungguhnya negara hadir di dalam setiap laporan-laporan untuk memberikan perlindungan kepada para pelapor yang ada seperti itu. Jadi misalnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin kami di DPRD Sumatera Utara bisa untuk mendampingi, mengadvokasi adik-adik semua dalam hal untuk memberikan laporan-laporan terhadap tindakan-tindakan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Saya rasa seperti itu, Adinda Sauri. Terima kasih. Oke, mungkin ini saya mewakili kegalauan Sauri juga nih Pak, agar tidak menjadi next Novel Baswedan dan redaksi Kontras begitu ya. Oh ya, nah, betul. gitu kan. Jadi nggak ada aba-aba tiba-tiba main siram aja Main gitu siram kan. Nah, ini aja, seremnya betul. begitu ya Sauri ya gitu. Atau tiba-tiba kita udah langsung jadi tersangka ikut-ikut. Kita pula jadi terseret-seret jadinya. Ngeri kan? jadinya Ngeri Mbak Desi ya. Itulah yang akhirnya mau melapor, maju, mundur. Nah, itu dia. Benar. Jadi ketakutan tersendiri sih Pak ya. Oke. Next yang kedua tadi pertanyaan dari mungkin ada tanggapan sedikit mungkin Prof. Prof. Baik, terima kasih tadi Pak Rudi sudah menjelaskan bahwa memang ada aturan-aturan kalau kita sebagai pelapor ya gitu ya, untuk mengkritisi satu keadaan perbuatan melawan hukum. Disinilah kadang-kadang Adinda atau mahasiswa yang hadir, yang saya cintai, yang hadir pada hari ini. Sebenarnya inilah yang namanya paradoks daripada keadilan itu sendiri. Paradoks. Dari satu sisi, paradoks itu artinya keganjilan. Ganjil. Di satu sisi kamu, kamu ingin menunjukkan kebenaran, tapi lain sisi pula kamu, paling parah pula kamu pun jadi tersangka. Nah inilah yang kita dapat sekarang di masyarakat. Ini yang seperti kata Pak Rudi terakhir, ada namanya tadi budaya hukum, dari budaya hukum. Budaya hukum ini adalah tadi yang saya berkaitan dengan tatanan nilai. Tatanan nilai sesuatu yang dihargai. Jadi masyarakat sudah tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang untuk alat alat pengatur kehidupan yang sangat diinginkan dan sangat dipercaya. Tetapi hukum di sini adalah sebagai komoditas, sehingga menjadi komoditas bisa diperjualbelikan. Kamu yang melaporkan untuk menunjukkan rasa keadilan nanti dijunjung tinggi penegakan hukum, tapi kamu jadi tersangka. Ini menunjukkan bahwa hukum yang kamu, artinya satu kegiatan perbuatan kamu yang baik itu diberi imbalan untuk kamu, bukan mendapatkan imbalan yang positif tetapi menjadi imbalan yang negatif terhadap diri kamu. Inilah yang dikatakan sebagai tatanan nilai hukum itu sudah berubah, yang artinya dia bisa menegakkan keadilan dan berdaulat, menjadi komoditas yang bisa menghasilkan uang, walaupun itu dapat dinyatakan satu perbuatan yang sangat tercela. Dan ini bagaimana itu sebenarnya yang tadi katakan Pak Rudi tadi, bahwasanya itu ya memang sudah ada undang-undangnya, perlindungan terhadap saksi, perlindungan terhadap yang korban sudah ada, dan negara harus hadir dalam hari ini untuk itu. Nah, bagaimana kata kamu tadi, yang salah satu jalannya adalah mari kita sama-sama
menegakkan, walaupun sekecil apa. Kita mulai daripada rumah kita, mulai daripada lingkungan mahasiswa. Bagaimana itu? Dan bagaimana penegakan itu? Dan ini harus disuarakan terus-menerus. Harus disuarakan, nggak bisa pokoknya satu kali kamu nanti pula aku pula yang dituduh. Zaman dulu ada waktu saya kecil-kecil, saya ini hidupnya jalan Serdang sana. Tingkat kejahatan paling tinggi di sana itu. Dulu zaman dulu, dunia preman dan dunia gelap. Dulu orang kalau udah melanggar gitu, takut itu ngadukannya polisi. Karena dia suruh tanggung jawab, suruh bayar tiba kantor ke rumah sakit dan sebagainya. Nggak mau, tutupnya sama koran. Udah. Sampai disitulah tingkat kepedulian kita. Disitulah kita, setelah saya belajar, saya tengok ini pusatnya adalah kembali lagi yang saya katakan, tatanan nilai dalam menjunjung kehidupan untuk melaksanakan atau mendirikan hukum dalam lingkungan hidup berbangsa dan bernegara. Tatanan nilai untuk peduli terhadap hukum itu memang sangat diperlukan. Itulah. Maka saya katakan tadi, hukum itu mana yang mau kita lihat? Hukum itu harus secara holistik. Ada produk hukumnya, ada pelaksana hukumnya. Yaitu apa? Ada polisi, ada segala macam. Tetapi inilah akibat daripada perubahan budaya. Perubahan budaya secara internasional. Semua diukur daripada dengan uang. Semua diukur dengan ekonomi. Sebenarnya juga di sini pentingnya juga tokoh-tokoh agama untuk berbicara terhadap pendirian hukum. Kalau kita lihat selama hari ini, kita lihat, saya nggak lihat apa secara spesifik, nggak mau saya menuduh, tapi kita lihat apakah ada contoh-contoh umpamanya ceramah agama itu paling masuk surga macam mana, kan begitu, iya kan? Masuk surga itu bagaimana, cerita tentang neraka bagaimana, kan gitu. Kalau di Kristen ada cerita penebusan dosa bagaimana dan sebagainya. Kita lihat. Coba kita lihat bagaimana masyarakat ini atau ustadz-ustadz kita, salah satu ustadz dan guru ya. Guru-guru anak SD itu sangat penting itu diedukasi masyarakat anak-anak kecil itu bagaimana hidup yang sebenarnya teratur. Ada satu penelitian tentang hukum di Indonesia ini yang paling aneh terhadap masyarakat kita. Orang bule itu cerita sama saya begini. Saya mengadakan penelitian tentang bagaimana aturan sekolah itu dilaksanakan. Katanya, diberikan penjelasan kepada anak SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6 lah. Diberikan penjelasan untuk bisa berbuat berlaku sesuai aturan, membuang sampah pada tempatnya. Di sekolah, katanya, mereka buang sampah. Di tempatnya bagus. Di sekolah itu bagus. Sampai jam sekolah. Begitu keluar dari sekolah, bisa dia tingkahnya aneh. Itu Indonesia punya model. Kenapa nggak bisa dibawa dari sekolah ke rumah, keluar kemana? Inilah dia. Nanti banyak ceritanya kita bagaimana political enclave. Saya kita bicara tatanan nilai hukum. Bagaimana itu dikawal zaman Orde Baru dulu. Saya bukan berpihak kepada Orde Baru, tetapi ada yang bagus di Orde Baru, kita buang. Ada yang namanya political enclave. Politik enclave itu dalam menjaga tentang tatanan ini. Satu program yang baik. Ini dia. Nah, itu tadi keanehan. Itu pemilik kau lah, pemilik kita lah itu pokoknya. Anak-anak kita. Nah, di sekolah dia bagus. Anak-anak di mana buang kertas? Oh, di lubang sampah. Oh, ya. Begitu dia punya lonceng pulang, buang sampah dia di situ. Bayangkan. Bila perlu buang mabuk, yang paling saya suntuk kadang-kadang apa kita lihat? Buang sampah dia dari mobil. Betul. Betul. Aduh, saya pikir ini bagaimana. Nah itu. Oke, yang tadi pertanyaan yang kedua tadi. Yang kedua tadi. Oke. Apa tadi pertanyaan? Jadi ini Prof, pertanyaan kedua dan ketiga sebenarnya hampir sama Hampir nih sama. juga Mbak Disa. Jadi pertanyaan Grace tadi ini banyak anak muda nih yang melakukan pelanggaran begitu ya, Prof. Dan Pak misalnya kayak narkoba, apalagi geng motor. Sekarang marak ini Pak raya besi. Nah, ini ya Pak raya besi gitu. Jadi ini apa upaya pemerintah begitu kan Prof? Dan tadi yang kedua
Nah ini kan, nah ini sama, banyak juga melakukan pelanggaran sehari-hari kayak lalu lintas gitu ya, lampu merah terobos aja kalau nggak ada polisi gitu ya. Nah ini bagaimana cara kita menanamkan nilai-nilai begitu? Ya, Supaya sadar hukum lah anak-anak Supaya sadar muda hukum, ini ya. benar. ya, yang paling jelas bahwa aturan dulu di rumah itu yang kita tetap, ya, aturan yang paling kecil dalam rumah tangga, aturan itu yang telah kita tetapkan. Pernah nggak kita sebagai orang Muslim umpamanya, pernah kamu nggak begitu dengar azan sebelum azan kemana? Bisa nggak kamu menetapkan panggilan Tuhan itu kamu untuk sholat subuh? Berat nggak? Subuh agak berat, Pak. Artinya mulai dari hal yang sepele, dan jangan kita umpamanya penanaman nilai dalam satu rumah tangga untuk menegakkan peraturan terhadap generasi muda, terutama anak-anak itu, anak-anak saya lah, saya bilang kecil-kecil umpamanya umur 3, 4, 5 tahun. Kita berikan mereka reward sekarang-kadang. Saya kalau menurut saya pribadi, oh nanti kalau dia tidak melakukan ini akan dikasih uang, akan dikasih hadiah gini. Itu akan dia tetap menuntut itu. Itu diimbalin. Jadi dalam kegiatan apapun nanti apabila kegiatan yang bersifat melawan hukum, dia sudah terpikir di dalamnya. Bahwasanya dia nanti kalau bisa dinasihati, dia akan dapat reward yang baik. Saya tengok sering contoh itu di YouTube. Saya bilang pas anaknya mau dihukum mati agen narkoba. Iya kan, ada kan, mau hukum mati. Terus tidak datang maknya waktu dia mau dihukum mati. Menyesal maknya. Apa dibilang sama ibunya? Aku nggak menyesal mak. Yang kusesalkan adalah ibuku, omakku ini. Gitu. Terkejut maknya. Kenapa? Rupanya maknya itu dulu memberikan toleransi yang begitu besar. Dia buat salah yang kecil, mencuri yang kecil, dilindungi maknya. Lama-lama dia melakukan perbuatan yang sangat berbahaya, tetap dilindungi maknya, dan dia pada akhirnya masuk dan hukum mati. Apa? Dia tidak menyesal karena katanya itu adalah ajaran makmu. Tata itulah yang saya katakan tadi adalah tatanan nilai di dalam hidup berbangsa dan di dalam penanaman hukum di dalam masyarakat. Kita nggak sadar kita pada hari ini. Contoh, saya pikir juga mahasiswa pada hari ini. Saya sebagai ketua yayasan umpamanya ketemu sama ada beberapa mahasiswa yang kemarin yang tahun lalu di sini sama saya. Apa dibilang sama saya? Kamu sekolah, kami sudah berbicara Pak untuk menyekolahkan ini, akan bantu segala macam. Apa dibilangkannya? Berapa saya dapat duit? Orang tuanya bilang sama saya. Artinya uang KIP itu yang mau didapat duit itu uang kantong tuh mamanya mau minta. Macam mana saya? Inilah yang paling mengerikan untuk bangsa ini. Selain hukum bisa dikonversi terhadap kepada ekonomi, kepada uang, juga perilaku seperti ini. Bagaimana aku mau menanamkan rasa kepedulian, rasa pendidikan kepada generasi muda. Orang tuanya mengajarkan, anakku ku sekolahkan Pak. Beasiswanya sudah diberikan, tapi saya minta uang kantongnya ke saya. Apa mau saya katakan? Inilah dia cerminan kita. Kenapa ini terjadi? Karena kita bodoh. Pertama kita bodoh. 60-70% masyarakat Indonesia tidak tamat SD sampai tidak tamat SMP. Yang namanya duduk di program S1, apalagi S2, S1 itu tidak mencapai 5% dari 300 juta penduduk Republik ini. 300 juta penduduk, 5% pun nggak ada yang duduk macam kau. Bayangkan. Ini satu tamparan bagi kita. Bagaimana kita membangun generasi emas? Kebodohan itu sih. Bagaimana Pak Rudi mau menyampaikan tentang visi misi hukum? Bagaimana mau menyampaikan ini? Kita sendiri pun nanti katanya bagaimana holistik. Kamu kata-kata holistik pun nggak tahu apa holistik. Macam kita anak kelas 5 tahun, sini tepuk tangan, nggak tahu dia tepuk. Nggak tahu dia artinya itu apa, ini mau apa. Kita biayailah semua.
pilkada ini, pilpres ini, segala macam. Enggak ada gunanya kalau tidak ada penanaman itu. Kedua, penegakan hukum. Penegakan itu harus betul. Masa umpamanya penegak hukum kadang-kadang kita lihat melanggar hukum. Mestinya kan dia penegak hukum itu mesti lebih apa kan? Sadar hukum. Ini bisa pula dia nawar hukum. Yang paling aneh, makanya saya katakan bisa produk hukum yang akan kita laksanakan. Bagaimana menjadi penggerak model. Sementara penegak hukum yang mengajari kita sendiri membuat hotel di dalam penjara. Macam mana itu? Membuat hotel di penjara. Kamu boleh cek nanti itu. Kamu boleh cek itu nanti. Mana enggak di hotel JW Marriott lebih mahal per malam sama di penjara? Cok kau tanya. Tanya bapak. Berapa Pak per malam? Berapa per malam? Di penjara berapa per malam? Makanya orang sekarang masuk penjara, dada dia, halo, katanya udah ini kena tangkap korupsi, terus disorot sama wartawan, ya kan Kak? Dada dia, halo, katanya. Yang kayak gaya-gaya Korea tuh gini kan? Wah, bangga ya Prof. Bayangkan. Karena di dalam enak Kak. Ya, berapa? Satu malam berapa? Yang paling enak, aku tanya sama tadi yang Bapak Ketua Yayasan. Banyak ya kan, zaman dia dari mulai gubernur, wakil gubernur, wali kota semua kena tangkap. Tahu berapa dibayar? Ini persoalannya. Hukum bisa dibeli. Hukum bukan alat untuk menunjukkan adanya rasa keadilan, tapi hukum adalah barang ekonomis yang bisa diperjualbelikan. Ini yang paling seram kita lihat pada hari ini. Tapi mau saya tanya pun sama saya gini, ya kita pun ya seperti kau bilang tadi, pertanyaannya sekitar pertanyaan. Satu yang bisa kesimpulan saya dalam hal kejadian ini semua. Ini kelemahan kita di Fakultas Hukum. Berapa persen kamu belajar tentang sosiologi hukum? Berapa persen kamu belajar antropologi hukum? Pasti nggak ada. Kenapa ini penting? Nggak ada ini sekarang. Apakah hukum itu cocok untuk masyarakat itu? Apakah hukum cocok? Macam kau suka kamu bajunya jeans, tapi ku kasih kau nanti bajunya tetron yang kembang di sini. Itulah hukumnya dikerahkan sama kamu. Nggak cocok. Kenapa? Kita tidak belajar terhadap. Kita hanya belajar tentang melahirkan hukum positif yang mengatur. Tetapi bagaimana macam mana kita bagaimana kita sesuai dengan masyarakat itu sendiri. Kalau kita berkacamata kepada zaman penjajahan ini, untuk orang Batak lain hukumnya, untuk pribumi lain hukum kan. Nah, ada yang secara nasional, ada Inlander, ada Eropa, ada Asia, ada 3. Di dalam masyarakat adat ada lagi. Hukum adat ada lagi. Kita hapuskan. Hukum adat cuma ada di luar Jawa. Di Jawa nggak ada. Kenapa? Kita masing-masing punya kelompok-kelompok. Marga Huta Julu di sini, Marga Nasution sana, marga ini punya kultur budaya, aturan. Ini dipelajari oleh antropologi dan sosiologi hukum. Apakah cocok kau buat sepatu kuda? Tapi di situ yang ada di situ cuma ada kura-kura. Cocok nggak sepatu kuda sama kura-kura? Nggak cocok. Kenapa? Kita nggak belajar tentang sosiologi hukum. Memang nggak enak mata pelajarannya kadang-kadang. Antropologi hukum. Karena saya dari orang Visipol, saya dulu belajar sosiologi hukum. Sosiologi hukum, cukup tanya bukunya. Kau pun merasa nggak pernah pegang? Nah, kan betul. Sampai hari ini cuma aku tahu, cuma di Indonesia cuma ada entah 3 atau 4 buku. Satu Sujono Sukanto. Nah, itu yang ada, yang lain tuh nggak ada. Pernah kita nggak belajar nggak? Pernah nggak kamu orang Nias kamu belajar tentang bagaimana penerapan hukum di Nias? Nggak pernah. Persoalannya. Ya udah tahu. Ya.
Oke, baik, Prof. Oke, terima kasih Prof. Mungkin Pak Rudi bisa menjawab teman-teman yang dua tadi hampir sama pertanyaannya sebenarnya. Ya, memang sesungguhnya banyak upaya-upaya yang kita lakukan di pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap kegiatan-kegiatan ataupun untuk melakukan pencegahan-pencegahan terhadap tindak pidana narkotika di tengah masyarakat seperti itu. Namun yang kembali yang disampaikan oleh Prof tadi, memang hari ini kalau saya melihat lembaga pendidikan kita lemah dalam memberikan pendidikan moral terhadap para mahasiswanya. Sehingga memang akhirnya seperti katakan tadi, hukum itu bukan lagi sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat, tapi sebagai komoditas jual beli. Dan itu nggak awam kita dengar seperti itu ya Pak. Untuk membuat undang-undang aja bisa dilakukan proses barter jual beli. Nah, mungkin pernah ada ikuti waktu undang-undang masalah rokok kan itu kan tembakau. Ya, Kan betul. itu. Outsourcing dan lain sebagainya. Outsourcing itu kan keinginan dari para pengusaha-pengusaha agar Pengusaha. tidak kan itu dia. Jadi inilah yang terjadi memang. Jadi artinya pendidikan dini bagi adik-adik sekarang lah sesungguhnya. Memang ini nih 1, 2, 3, 4, 5 sama pendidikannya. Tapi nanti begitu tamat, ini jadi hakim, ini jadi jaksa, ini jadi polisi. Itu beda lagi tuh pola pikirnya seperti itu. Tapi kalau tidak dibangun dengan moral yang baik, ya akhirnya yang terjadi yang seperti yang dikhawatirkan Prof tadi, hukum itu bukan sebagai alat untuk mengatur tata kehidupan, tapi sebagai alat jual beli untuk menguntungkan salah satu pihak dalam hal berproses hukum itu sendiri. Saya rasa itu aja ya. Jadi artinya pemerintah tetap hadir, tapi memang kenyataannya pada hari ini ya pemerintah harus saya akui masih terkadang abai dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memang sudah memberikan laporan-laporan seperti yang disampaikan tadi seperti itu. Terima kasih. Istilahnya gini Pak, sedikit nambahin. Ya. Mungkin masalah ada teman-teman mungkin kehilangan sepeda motor atau kehilangan apa, kalian lapor polisi kalau nggak ada duit nggak diproses kan? Iya, benar. Betul kan Pak? Lama kali nunggu prosesnya Jadi gitu. istilah di kampung saya hilang 1 ekor kambing, akhirnya hilang 5 ekor sapi. Gitu Betul ya. Pak. Jadi istilahnya hukum di Indonesia kita masih tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu ya Pak ya. Masih kalau yang bawah-bawah ini ngeri lah Pak. Tapi kalau ada duit bisa bebas gitu. Oke, mungkin kita masuk ke closing statement untuk kedua narasumber kita. Baik, terima kasih Mbak Desi. Sebelumnya, iya, udah waktu ini Pak yang harus mengakhiri kita. Silakan pada Pak Rudi untuk closing statement Pak untuk acara kita Ya, pada saya siang berterima ini. kasih dengan Radio Kardopa ya yang telah membuat sebuah kegiatan dialog publik yang dilakukan di tengah-tengah mahasiswa, karena sesungguhnya kegiatan ini cukup memberi manfaat sebagai instrumen yang paling aktif dalam membangun kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat. Namun yang harus kita pahami, pemuda itu harus tetap kritis, kan itu ya, pemuda harus tetap kritis, DPRD juga harus akuntabel dan konsisten, dan pemerintah juga harus menyediakan ekosistem yang mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa ada ketiganya, saya khawatir Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai dan hanya menjadi Indonesia slogan. cemas. Menjadi Indonesia cemas seperti itu. Tapi kita harus yakin, kita harus positif. Sesungguhnya apa yang diharapkan oleh pemerintah hari ini dengan banyaknya program-program tersebut adalah untuk menciptakan pemuda-pemuda yang cerdas, yang mampu menjadi motor penggerak penegakan hukum ataupun penerapan hukum di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih kepada adik semua dan terima kasih kepada Geraha Kirana yang telah memfasilitasi kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut dan ini bukan merupakan kegiatan yang pertama dan terakhir di Geraha Kirana. Saya rasa ini bisa terus dilanjutkan dan menjadi model daripada radio-radio yang ada di Sumatera Utara seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Closing statement Prof. Terima kasih kami ucapkan sama dengan Pak Rudi kepada radio
Maaf Prof, mungkin bisa dekat ke mic dikit biar Iya. kenceng suara. Ya, kami terima kasih kepada Radio Cordoba yang telah mengisi ya, frekuensinya untuk kita bersama-sama dengan mahasiswa dan para anggota DPR, dan satunya adalah Pak Rudi di sini, dan kita memberikan pencerahan kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini dapat berjalan dengan baik dan bisa sebagai corong awal dan untuk corong seterusnya bagaimana kita berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara ini. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Maya, kepada kita semua dari Radio Cordoba, kepada mahasiswa. Mudah-mudahan kita mendapat petunjuk daripada Tuhan Yang Maha Kuasa, ke depannya kita lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih juga untuk Pak Rudi. Ya, untuk hari ini ya banyak pelajaran yang kita ambil dari beliau-beliau ini yang sampaikan begitu ya. Nah, ini mahasiswa-mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa tadi ya, sebagai generasi penerus ya, juga akan menghadapi Indonesia emas begitu ya, bukan Indonesia cemas begitu ya, Mbak Desi ya. Jadi intinya adalah jangan bosen dan dimulai dari diri sendiri dulu, sadar begitu. Kalau tadi Prof sampaikan dari rumah tangga begitu ya Mbak Desi. Nah, ini harus kita sadar dari diri sendiri dulu untuk hal-hal yang kecil. Baik itu jangan melanggar lampu merah, jangan buang sampah sembarangan tadi ya Mbak Desi. Baik, terima kasih kepada mahasiswa yang sudah berhadir. Berikan applause dulu yang meriah buat kita semua. Baik, terima kasih juga kepada Radio Cordoba yang sudah memfasilitasi ini semua. Benar, semoga ini enggak pertama ya Mbak Desi. Ya, mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi. Iya, siap. Baik, terima kasih juga kepada dua narasumber kita, ada Pak Rudi Alfahri Rangkuti, SHMH, dan Profesor Dr. Haji Muhammad Arif Nasution, SHMH. Terima kasih kepada seluruh kru-kru juga yang sudah dari pagi stay, persiapan dan lain sebagainya. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Itu saja mungkin dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Desi. Terima kasih Kak Maya. Tepuk tangan kembali buat kedua narasumber kita dan moderator kita pagi hari ini. Suruh tepuk tangan semangat kalian ya. Baik, sebenarnya acara ini akan segera kita akhiri. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum sempat menyampaikan pertanyaannya, mungkin bisa kita tahan dulu Pak Rudi nanti ya Pak Rudi ya. Untuk teman-teman menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar hukum. Nah, kita sebagai generasi muda mudah-mudahan bisa menjadi motor dan penggerak untuk menegakkan hukum di Indonesia yang kalau kita rasa saat ini hukum di Indonesia kita masih cukup lemah bisa dibilang ya. Kitalah sebagai generasi muda untuk menjadi penggerak supaya kita bisa menegakkan hukum di Indonesia ini dengan seadil-adilnya. Semangat ya teman-teman, semangat? Semangat. Oke, baik pendengar Cardopa dan untuk teman-teman di sini juga semuanya, acara dialog publik membangun generasi cerdas harus kita akhiri. Yang jelas acara ini terjalin antara kerjasama yang cukup bagus sekali antara Humas DPRD Sumatera Utara, Radio Cardopa 99,4 FM dan juga STIH Graha Kirana. Semoga ini bukan yang pertama, mungkin bisa kita lanjut kembali buat teman-teman ya. Akhir kata kita pamit dulu. Terima kasih untuk sambutannya dari STIH Graha Kirana. Prof terima kasih, Pak Rudi juga terima kasih, Kak Maya juga terima kasih. Kita akhiri kebersamaan kita dialog membangun generasi cerdas untuk pagi hari ini. Kita pamit, selamat pagi, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned. Cardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan.